Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, masalah penyakit juga walaupun bukan corona ini. Bagaimana kalau ada orang yang kena penyakit keluar masuk rumah sakit tapi orangnya tidak pernah mengerjakan sholat, tidak puasa, apakah juga bisa menghapuskan dosa-dosanya Ustaz? Iya. Mohon Baik. penjelasan. Syukron. Baik. Wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya. Kalau tadi berkaitan dengan orang kafir, sekarang berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat. Nggak sholat, nggak puasa. Ya azab buat dia. Karena dosanya sudah besar. Meninggalkan sholat, satu kali aja meninggalkan sholat, dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Dosanya lebih besar daripada dosa mencuri. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Salah wa Hukmu Tarikiha. Besar dosanya yang meninggalkan sholat itu. Jadi itu adab buat dia karena dosanya yang besar. Apalagi meninggalkan puasa. Kalau seandainya dia meninggalkannya itu karena dia memang menolak syariat Islam tentang sholat, ya sudah kafir dia. Oh, dia sudah tolak sholat itu. Bagi saya nggak wajib umpamanya. Atau pokoknya saya nggak mau sholat. Udah. Memang udah keyakinan, itu kafir. Tapi kalau dia karena kebodohan, karena kemalasan, dia masih meyakini sholat yang 5 waktu itu wajib, masih meyakini, dia tetap muslim, tapi tetap ada akibat dari perbuatan dosanya. Dosanya berat itu dengan meninggalkan sholat sekali. Belum lagi dosa-dosa yang lain yang dilakukan. Jadi kita harus ingat itu dosa itu punya pengaruh terhadap diri kita. Jadi apapun yang Allah timpakan itu dengan sebab dosa. Tadi sudah saya sebutkan ayatnya dalam surah Asy-Syura dan juga dalam surah An-Nahl dan yang lainnya. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita mengambil pelajaran dari semua yang terjadi agar kita semuanya kembali kepada Allah. Kajian kita masalah akidah ini. Bukan sekedar wabah corona, tapi kita mengkaji masalah akidah agar kita kembali kepada Quran wa sunnah Nabi Muhammad. Kita kembali kepada Allah karena kita pada hakikatnya hamba Allah. Kita hamba Allah. Kita pasti mati dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita bertaubat atas semua dosa, kemudian kita laksanakan syariat, melakukan perintahnya, menjauhkan larangannya, dan harus kita ingat bahwa Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Allah sangat sayang. Maka kita terus berdoa dan mohon kepada Allah agar Allah menghindarkan kita dari berbagai macam malapetaka. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.